Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Oke, sebelum Bapak mulai silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih, berdoa selesai. Oke, anak-anak sekalian, apakah ada yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Oke, bagus, hadir semua ya. Oke, anak-anak, apakah ada yang masih ingat tentang pembelajaran pertemuan sebelumnya? Ya, betul, itu tentang pendapatan nasional. Nah, hari ini kita akan belajar tentang otoritas jasa keuangan. Sebelumnya ada yang pernah mendengar tentang apa itu otoritas jasa keuangan? Ya, jadi otoritas jasa keuangan itu lembaga pengawas terhadap jasa keuangan. Oke, sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu otoritas jasa keuangan, Bapak akan memberitahukan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu jadi diharapkan nanti setelah pembelajaran ini diharapkan nanti anak-anak dapat menjelaskan apa itu pengertian dari otoritas jasa keuangan atau OJK, kemudian tujuan OJK, kemudian fungsi, tugas, dan wewenang otoritas jasa keuangan. Oke, tadi kan udah ada yang menyebutkan bahasanya otoritas jasa itu lembaga keuangan pengawas jasa keuangan. Nah, mungkin yang lain ada yang lebih paham tentang apa itu otoritas jasa keuangan. Oke, kalau belum begitu paham tentang apa itu otoritas jasa keuangan, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang otoritas jasa keuangan. Jadi diharap nanti anak-anak sekalian menyimak dengan baik ya tentang otoritas jasa keuangan yang akan Bapak jelaskan. Baik, yang pertama yaitu mengenai pengertian otoritas jasa keuangan atau yang disingkat OJK. Otoritas jasa keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kemudian selanjutnya tujuan dibentuknya OJK. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan diantaranya terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kemudian mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Kemudian yang terakhir, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kemudian fungsi dari otoritas jasa keuangan itu sendiri yaitu fungsinya menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Ini mirip seperti yang ada pada undang-undang yang dijelaskan pada pengertian tadi. Kemudian tugas dan wewenang. Nah, jadi otoritas jasa keuangan mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, baik itu sektor perbankan, pasar modal, dan sektor non-bank lainnya. Nah, kemudian OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan itu terhadap kegiatan pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, kemudian wewenang. Nah, untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang yaitu yang pertama menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang. Kemudian selanjutnya menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan dan keputusan OJK, kemudian peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, kemudian kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, kemudian peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga
jasa keuangan dan pihak tertentu. Kemudian menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter dan lembaga jasa keuangan. Kemudian struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban. Kemudian yang terakhir yaitu menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi dengan ketentuan peraturan perundangan di sektor jasa keuangan. Oke, itulah tadi penjelasan dari Bapak. Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada anak-anak sekalian untuk membaca buku materi tentang otoritas jasa keuangan biar lebih paham mengenai apa itu otoritas jasa keuangan. Nah, nanti kemudian saya persilakan kepada anak-anak buat menyampaikan penjelasannya mengenai apa itu otoritas jasa keuangan berdasarkan apa yang Bapak jelaskan dengan apa yang anak-anak sudah baca di buku masing-masing nantinya. Oke, ya silakan. Baik, saya rasa cukup. Nah, anak-anak silakan, siapa lebih dulu untuk menjelaskan apa yang telah dipahami dari yang Bapak jelaskan serta anak-anak baca di buku materi otoritas jasa keuangan. Ya, siapa yang lebih dulu? Oke, Bayu silakan. Ya. Oke, betul. Jadi otoritas jasa keuangan adalah lembaga yang dibentuk oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 ya, di mana fungsinya sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan maksud saya yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan. Oke, selanjutnya mungkin ada lagi. Ya, Wahyudi silahkan. Apa? Ya. Oke, betul. Jadi tujuan dibentuknya OJK yaitu sebagai terselenggaranya secara teratur, transparan dan akuntabel. Kemudian yang kedua tadi apa? Iya, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Oke, bagus sekali Wahyudi. Oke, selanjutnya mungkin ada yang mau menjelaskan. Ya, Aswin silakan. Ya, oke, betul. Jadi fungsi dari otoritas jasa keuangan itu sendiri yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor keuangan. Oke, betul sekali. Oke, saya rasa cukup ya. Anak-anak sudah begitu paham tentang apa itu otoritas jasa keuangan. Dan pada kesimpulannya, otoritas jasa keuangan itu adalah lembaga yang dibentuk oleh negara untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan, baik itu di perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank lainnya. Oke, saya rasa cukup untuk penyampaian materi dari Bapak. Oke, selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya, masih belum paham apa itu otoritas jasa keuangan, atau mungkin penjelasan Bapak kurang tadi, bisa silakan bertanya. Baik, Aprilia, silakan. Oke, jadi Aprilia bertanya apa saja tugas pengaturan dan pengawasan oleh otoritas jasa keuangan. Mungkin anak-anak yang lain ada yang bisa jawab? Ayo. Oke, kalau tidak ada, Bapak jawab saja ya. Jadi tugas dari otoritas jasa keuangan itu dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan itu dilakukan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Ayo, ada yang bisa nambahin? Ya, betul, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Kemudian kegiatan jasa keuangan di perasuransian, dana pensiun, pembiayaan dan
lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Oke, kalau tidak ada, Bapak rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Sebelum Bapak tutup, silakan pada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya rasa itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita bertemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum